Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan atau bisa teman-teman jadikan referensi ketika teman-teman sedang mewatchlist saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya, nanti link WA saya akan sertakan di deskripsi. Jadi ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan pandu bagaimana caranya untuk teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefitnya apa ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas bersama saya? Nanti teman-teman akan kita masukkan ke dalam satu grup yang dimana grup itu akan menjadi suatu tempat kita akan selalu sharing dan akan selalu belajar, dan di situ juga saya akan sharingkan saham-saham apa aja yang menarik dan juga berita-berita apa aja yang terup to date teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung bersama kita trading bareng, teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti kita akan trading bareng bersama, dan juga yang paling penting teman-teman akan belajar. Dan saya berharap ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman tidak hanya memanfaatkan untuk mendapatkan suatu informasi aja. Saya berharap ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat pembelajaran bagaimana saya men-sharing sahamnya, bagaimana saya menganalisanya, dan akhirnya all the time-nya teman-teman bisa trading secara mandiri. Karena trader yang bisa survive di market adalah trader yang bisa menganalisa saham secara mandiri, teman-teman. Mungkin sekarang teman-teman butuh navigator, tapi ingat ketika teman-teman sudah menentukan navigatornya, pastikan teman-teman bisa meresapi ilmu seorang navigator tersebut gitu. Oke, mungkin itu aja introduction kita. Kita akan langsung saja saham apa aja yang ingin kita bahas di video kali ini. Namun sebelum kita membahas saham-saham yang akan kita buat di video kali ini, kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu supaya kita tahu langkah ke depan seperti apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi indeks kita yang sekarang gitu. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan indeks kita di bulan 4 Juli kemarin, dia membuat low dia terakhir di sini, teman-teman perhatikan, yang dimana dia tercluster dengan area demand zone-nya. Jadi di sini adalah lower terakhir dia telah buat, namun setelah itu dia tidak membuat lower low baru, dia mencoba mengimpulsif ke atas, dan kita berharap dia akan mampu break di atas 6.795 dan mampu bermain di atas level tersebut. Ketika harga indeks kita mampu bermain di atas area tersebut, tandanya pondasi yang terbentuk di area bawahnya ini cukup kuat untuk dia impulsif ke atas, teman-teman. Jadi kita mempunyai suatu forecasting untuk indeks kita sendiri, kita nggak merubahnya, kita belum mengadjustment seperti forecasting awal bahwasanya besar kemungkinan komposit kita akan membuat pola double bottom. Jadi pastikan teman-teman mencoba mengkoleksi saham-saham apa aja yang benar-benar berada di area bottom. Saya memperkirakan kemungkinan besar dia akan break area ini, memang cukup waktu lama, kemungkinan di kuartal 4 mendekati bulan Desember, kemungkinan besar dia akan break area ini, dan kuartal 1 2023 dia akan jalan setidaknya menyentuh area 7.800, teman-teman. Jadi pastikan ketika harga area indeks kita berada di area bottoming ini, teman-teman coba periksa saham-saham apa aja yang menarik, dan teman-teman wajib koleksi saham-saham yang memanuver indeks kita gitu. Oke, itu untuk komposit kita. Kita akan langsung saja membahas saham-saham di video kali ini. Yang pertama ingin kita bahas adalah saham BSSR. Jadi saham BSSR ini adalah salah satu saham pantauan nasabah kita di Mirai Aset Sekuritas. Jadi tadi beliau minta bantu kita coba analisakan sahamnya, dan benar aja kita turut berterima kasih juga kepada beliau karena dia memberikan suatu saham yang cukup menarik untuk kita coba analisa, teman-teman. Jadi di sini teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti bagaimana saya mencoba menganalisa saham BSSR ini. Di sini kalau teman-teman perhatikan, dia turun, teman-teman. Dia turun, tapi ada suatu pola yang cukup menarik kalau seandainya teman-teman perhatikan nih. Oke, dia seperti membuat pola falling wedge, dan kalau teman-teman mempelajari suatu Elliott wave, teman-teman bisa hitung gerakannya. Teman-teman bisa hitung gerakannya, dan di sini dia mempunyai 5 gerakan yang sangat sempurna. Teman-teman perhatikan, dan di sini dia sudah break dari area falling wedge-nya. Tadi kita mencoba berharap menunggu dia memasuki area sekitar 3.200-an, kalau nggak salah 3.270, namun di sini teman-teman perhatikan dia impulsif ke atas, dia belum mau sampai ke bawah. Tidak apa-apa, kita akan coba turunkan time frame-nya. Kita akan lihat ada nggak area yang menarik untuk kita coba entry di saham
BSSR ini sendiri gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, dia sudah mempunyai suatu konsistensi untuk membuat higher high, higher low, dan ini dia membuat higher high ini adalah high, ini adalah higher low, ini adalah higher high. Kita tunggu dia membuat higher low-nya, teman-teman. Jadi kita akan tunggu BSSR ini membuat higher low-nya baru kita entry di saham ini, teman-teman. Kita akan coba lihat forecasting dari time frame H1 di mana kemungkinan dia akan membuat higher low-nya. Jadi di sini kalau kita coba tarik Fibonacci di 618, kita akan temukan ini tercluster juga dengan area demand-nya, teman-teman. Nah, jadi kita akan coba kembali memberikan toleransi untuk atau coba kejar sedikit demi sedikit saham BSSR ini gitu. Jadi di sini kita akan coba masuk entry apabila dia memasuki level harga 3.370 sampai 3.310. Kita lihat resikonya ada berapa ketika dia memasuki area ini. Kita ukur dulu. Jadi di sini masih oke sih sebenarnya, hanya 5%-an untuk kejar areanya, teman-teman. Jadi untuk areanya teman-teman perhatikan, kita adjust dulu supaya teman-teman dapat mengerti. Nah, jadi untuk time frame H1 area entry pertama kita ada di 3370 sampai 3310, teman-teman. Itu adalah area entry pertama kita. Kita akan letak stop loss di bawah 3190 karena apa? Di sini ada area demand, teman-teman. Ini ada area demand kedua dia gitu. Jadi untuk BSSR sendiri selagi harganya berada di 3190 kita tidak akan cut loss, namun kita akan membentuk suatu forecasting atau roadmap-nya di mana area kita coba akumulasi saham BSSR ini. Karena secara price action sebenarnya saham ini menarik, secara price action dan juga secara sentimen sektor, teman-teman. Secara sentimen sektor. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan saham call, nah ini pergerakan harga call, dia telah break area high sebelumnya di sini dan dia sudah mendekati area high sebelumnya, teman-teman. Jadi secara sektor saham batubara ini masih cukup menarik, yang dimana harga komoditasnya terus membuat all time high, besar kemungkinan dia akan membuat high barunya. Dan di satu sisi price action untuk saham ini sendiri masih menarik. Jadi kita coba kombinasikan salah satu secara komoditas, secara sektor, dan secara price actionnya. Ketika ketiga itu mengkonfirmasi, kita bisa mencoba untuk pertimbangkan koleksi saham-saham yang berada di sektor tersebut. Salah satunya adalah saham BSSR ini, yang dimana saham ini merupakan saham yang bergerak di bidang komoditas juga. Jadi di sini teman-teman perhatikan, ketika dia memasuki area demand pertama kita di 3370 sampai 3310, teman-teman bisa koleksi saham ini. Dan kalau seandainya dia masuk ke area kita yang kedua di 3270 sampai 3200, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Dan area stop loss kita di bawah 3190. Jadi misalnya harga sahamnya break dan close di 3180, baru teman-teman melakukan namanya pembatasan resiko. Untuk resikonya sendiri masih 5,5%, masih cukup worth it ketika teman-teman ingin coba follow the trend saham ini. Karena secara price action sih saham ini masih menarik, teman-teman. Masih menarik. Dan kalau teman-teman pengen pegang barangnya jangka medium, teman-teman setidaknya bisa kejar area 4100. Kalau untuk TP terdekatnya, kita coba lihat dulu, kita lihat area clusterannya. Kita lihat dulu. Nah, setidaknya dia akan kejar 3690, teman-teman. Setidaknya 3700 dia akan kejar nih. Sebentar ya. Kita adjust dulu nih. Nah, kurang lebih 3690 sampai 3700. Jadi, ini adalah area TP1 dia yang kemungkinan dia akan kejar, teman-teman. Area 3690 sampai 3700. Jadi untuk BSSR sendiri teman-teman bisa perhatikan area entry-nya dan teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham raja. Ini adalah salah satu saham paling fenomenal di beberapa hari ini, yang dimana kalau teman-teman perhatikan dia naiknya sangat signifikan dan sangat impulsif ke atas seperti ini. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah punya barangnya dari area demand ini atau area bawahnya, ya teman-teman bisa hold sahamnya. Teman-teman bisa holdnya sahamnya. Bagi teman-teman yang belum punya barangnya, saya hanya beri masukan, jangan coba-coba entry di saham yang naiknya seperti ini. Kecuali kalau teman-teman sudah mengerti resikonya, teman-teman sudah pandai mengukur money management risk to reward ratio teman-teman, ya it's okay. Tapi kalau seandainya teman-teman masih baru coba ingin masuk di saham raja ini, teman-teman nggak pandai mengukur risk to reward ratio, teman-teman nggak berani rela cut loss, ya jangan coba kejar
suatu kendaraan yang sudah berlari, teman-teman. Jangan coba karena apa? Sangat rentan untuk teman-teman bisa jatuh dan itu sangat sakit nantinya. Jadi untuk untuk Raja sendiri, bagi teman-teman yang sudah entry, teman-teman bisa hold dan jaga-jaga dengan stop loss plus atau trailing stop. Caranya bagaimana? Kalau seandainya akun teman-teman atau sekuritas teman-teman nggak pandai menjalankan suatu trailing stop teman-temannya atau tidak menyediakan, teman-teman bisa ukur aja. Misalnya harga sekarang 570, ya kan, teman-teman punya harga barang di bawah. Kalau seandainya harga saham ini turun maksimum 7% atau 5 sampai 7%, teman-teman wajib lakukan taking profit aja. Lebih baik realisasikan profitnya lebih dahulu daripada nanti teman-teman nggak mendapatkan apa-apa di saham Raja ini sendiri gitu. Jadi untuk Raja sendiri saya lebih prepare atau beri masukan kepada teman-teman wait and see aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham Bumi. Nah, ini juga salah satu saham yang paling banyak jadi bahan perhatian untuk para kalangan investor retail, dan juga kalau kita perhatikan kemarin beberapa waktu yang lalu foreign terus mencoba mengakumulasi saham ini. Namun dengan kondisi price action yang sekarang, saya lebih prepare katakan kepada teman-teman wait and see aja dulu. Nggak perlu takut kehilangan momentum, nggak perlu takut harganya besok naik atau enggak. Yang paling penting adalah teman-teman pikirkan resikonya terlebih dahulu gitu. Itu yang paling penting teman-teman, daripada teman-teman pikirkan dia besok naik atau enggak. Lebih baik kita memikirkan tidak mendapatkan apa-apa daripada teman-teman kehilangan uangnya gitu. Itu lebih baik. Jadi untuk Bumi sendiri, bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, ya seperti biasa lakukan seperti nasihat saya yang di saham Raja. Kalau seandainya yang belum punya barangnya, lebih baik tunggu aja atau wait and see gitu. Jadi untuk Bumi sih kemungkinan besar dia akan kejar 87 atau 89. Kalau seandainya dia belum menyentuh area itu, kita tunggu aja dia membentuk strukturnya seperti apa atau dia memasuki area demand-nya, baru saya coba referensikan atau coba share ke Telegram atau juga di grup WhatsApp kita gitu. Jadi untuk Bumi sendiri saya lebih prepare beri masukan kepada teman-teman wait and see aja. Baru selanjutnya ada saham ITMG, teman-teman. Nah, di perdagangan hari ini ITMG naiknya sangat impulsif ya. Di perdagangan hari ini dia ditutup menguat plus 6,14% di level harga 33.300. Di sini kalau teman-teman perhatikan dia telah dia kurang lebih menutup gapnya di sini, teman-teman perhatikan, dan dia break high di sini, teman-teman. Dia break high di sini. Saya hapus dulu gambarnya. Sebenarnya tadi pagi saya juga sudah beri insight kepada teman-teman kita di grup WhatsApp bahwasanya saham-saham yang berada di sektor komoditi teman-teman bisa kembali perhatikan. Karena apa? Saya mencoba mengambil suatu keputusan ketika saya melihat klasternya masuk. Misalnya harga saham sedang berada dekat area bottoming atau key level penting, namun komoditasnya naik sangat signifikan. Jadi itu bisa menjadi suatu kombinasi yang sempurna untuk teman-teman entry gitu. Untuk entry. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya untuk ITMG sendiri secara price action sangat menarik, teman-teman. Sangat menarik. Tapi kita coba tunggu dulu strukturnya terbentuk seperti apa. Karena apa? Ini sebenarnya areanya cukup rentan dengan taking profit, karena di sini ini terlihat jelas area supply zone, teman-teman. Ini terlihat areanya area supply zone. Jadi kita tunggu dulu strukturnya terbentuk seperti apa, baru kita akan coba referensikan kembali saham ini. Tadi kita tunggu dia memasuki area bawahnya ini, namun area entry kita nggak kejemput, ya sudah kita tunggu dulu pembentukan strukturnya seperti apa, baru bisa kita coba share kembali untuk saham ITMG ini gitu. Oke, itu untuk ITMG. Selanjutnya kita akan membahas saham BRPT. Untuk BRPT sendiri, teman-teman perhatikan sebenarnya ini polanya sangat bagus, dia membuat pola double bottom. Saya sebenarnya sudah entry di saham ini day trade. Saya belum rekomendasikan kemarin karena apa? Saya pikir sudah cukup terlalu banyak saham yang saya coba share di grup WhatsApp. Jadi saya coba melakukan day trade di saham ini, dan tadi saya coba referensikan saham ini kembali. Jadi area entry kita memang belum kejemput, jadi teman-teman cukup sabar aja. Teman-teman sabar aja. Ketika dia memasuki area entry kita, area demand kita ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham BRPT ini. Secara price action masih sangat menarik untuk BRPT ini. Namun kalau untuk area entry kita harus konsisten, kita akan coba sabar ketika dia memasuki area demand kita ini, teman-teman. Jadi perhatikan, misalnya di perdagangan besok dia memasuki area level 800, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham BRPT ini. Nah, selanjutnya saham yang terakhir yang ingin saya bahas adalah saham Murni Teguh, MTMH ya.
Nah, untuk Murni Teguh sendiri tadi juga di grup WhatsApp saya juga sudah referensikan saham ini. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan Murni Teguh dari IPO-nya dia sudah membuat high baru di sini teman-teman perhatikan. Dan di sini juga ini merupakan area demand-nya, teman-teman. Dia ini adalah area demand. Jadi kita tunggu dia memasuki area ini dan di sini dia benar aja memasuki area demand-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba koleksi saham Murni Teguh karena juga saham sektor healthcare masih secara sektor masih menarik, dia terus konsisten naik. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba koleksi saham healthcare, teman-teman bisa pertimbangkan saham Murni Teguh ini. Kalau seandainya dia memasuki area demand kita ini, baru teman-teman bisa entry. Ingat area entry-nya ada di level harga 2.600 sampai 2.680. Jadi di perdagangan besok, kalau seandainya kembali dia mencoba memasuki area ini, teman-teman perhatikan, teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk koleksi saham Murni Teguh ini sendiri gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga saham-saham yang saya bahas di video kali ini semoga menjadi manfaat atau insight kepada teman-teman, dan saya berharap kembali kepada teman-teman mengingatkan jika teman-teman ingin bergabung bersama kita trading bareng dan belajar bareng, teman-teman dapat kontak saya, kita akan bergabung bersama di Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.